Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai setiap kami, menjaga keluar masuk kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu, di atas mezbah-Mu. Kami persembahkan hidup kami sebagai korban, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Ini kami, sucikan dan kuduskan setiap kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu. Kami arahkan mata kami, hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepadamu Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pasti rindu akan hadirat Tuhan. Hari ini kita akan datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia, meninggikan Dia. Sebab itu mari arahkan matamu, hatimu, pikiranmu hanya kepada Tuhan saat ini. Fokus hanya kepada Tuhan, dan biar hadiratnya memenuhi hidupmu, hadiratnya memenuhi hati kita, hadiratnya memenuhi rumah-rumah kita saat ini, dan biarlah rohnya bekerja di dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. I said my eyes upon your feet, oh Jesus. I said
responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart.
me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart as I worship you.
bless you with our worship, Lord. Kami memuliakan Engkau, kami memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami hari ini. Dan kami mau terus Tuhan mengagungkan Engkau. Penuhi setiap kami dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar sukacitamu menjadi penuh dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus kita Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, oh ya Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, katakan, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Lagi katakan, tak berubah, berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, bersyukur karena Engkau Allah kami yang ajaib. Tuhan, setiap janji-Mu yang pernah Engkau ucapkan atas setiap kami, saat ini Tuhan, kami menanti-nantikan kepada penggenapan-Nya.
Tuhan. Kami percaya setiap nubuatan, setiap penglihatan akan bersegera kepada penggenapannya dalam hidup kami. Sebab itu hati kami tetap percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami tidak akan ragu, kami tidak akan takut karena Engkau ada dan firman-Mu itu ya dan amin. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi penciptaan kembali. Oh, yang tidak ada menjadi ada, terjadi dalam nama Yesus. Oh, oh yeah, haleluya. Oh yes, Lord, we believe, oh Lord, we believe. Thank you, Jesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan walaupun kita masih dengan cara yang berbeda, tetapi prinsip kebenarannya tetap pasti akan sama, yaitu firman Tuhan, Kristus yang dimuliakan. Nah, saya percaya hari ini kita akan membuka hati terima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa minta hikmat Tuhan, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap Anda dengan saya. Tuhan Yesus berkati perkataan firman, berkati online service hari ini, dan setiap kami akan diberkati, dikuatkan, dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, puji Tuhan, saudara dan kasih Tuhan Yesus, tema atau sharing saya rindu hari ini yang saya rindu untuk sampaikan adalah beautiful sight. Beautiful sight. Bahwa dalam hidup ini kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang kita alami bukan persoalan peristiwanya, kejadiannya atau masalahnya, tetapi bagaimana cara kita melihat keindahan dari setiap peristiwa, saudara ya. Karena saya tahu juga ternyata gara-gara COVID ini, banyak orang yang sangat takut. Dan mungkin sampai hari ini waktu Anda mendengarkan online service ini, ketakutannya apalagi dengan peristiwa munculnya yang dari Inggris, kemudian dari India, virus varian baru, mungkin itu apa yang kita dengar, apa yang kita makin menakutkan. Tapi ternyata bagi sebagian orang bahwa peristiwa ini menjadi sangat berbeda, menjadi peristiwa pengujian rumah tangga, peristiwa pemurnian pelayanan, peristiwa pemurnian motivasi orang, saudara ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mari kita akan belajar tentang keindahan sebuah penglihatan, Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, pasti Anda tahu cerita ini, saudara ya, bagaimana pemilihan calon pemimpin berikutnya. Tidak karena voting, tidak karena pakai demo, tidak karena pakai suap begitu ya, atau mungkin pakai pemilihan umum, tetapi Tuhan sendiri yang memilih. Pertama memang ada pemilihan, ada kontes begitu ya, anak-anaknya Isai disuruh maju. Dan sebagai manusia, maka Samuel dan mungkin orang-orang lain melihat cara melihat manusia. Tetapi Tuhan rupanya punya cara pandang sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, sudut pandang ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita bicara tentang gagal atau sukses. Beberapa orang mengatakan bahwa gagal itu menakutkan, Pak. Gagal itu tidak enak. Gagal itu mengerikan. Tapi sebagian orang mengatakan, puji Tuhan saya pernah gagal. Jadi saya tahu rasanya sakit. Dan karena saya tahu rasanya sakit, saya bisa tolong orang. Saudara ya. Beberapa lagi mengatakan bahwa sukses itu menakutkan. Karena kenapa? Waktu saya naik jabatan jadi dewan direksi, ternyata tekanannya makin besar. Waduh, saya belum siap. Ada beberapa orang mengatakan bahwa sukses itu adalah keberhasilan yang tertunda. Iya betul, keberhasilan tertunda ya, karena gagal, akhirnya terus lama-lama jadi sukses. Sudut pandang itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita pelajari dari kisah yang menarik ini, saudara ya? Yang saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, prinsipnya bisa terulang kembali, Bapak Ibu. Nah, mari kita akan melihat apa yang harus kita lakukan supaya kita punya sudut pandang yang baik, Bapak Ibu. Maka Roma 12 ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya begini Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan Yesus, ternyata bagi Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna tentu berbeda dengan kita. Kita berpikir waktu kita dulu sebelum pandemi ini melayani asal datang, asal harus di rumah Tuhan, maka itu pelayan terbaik. Tetapi kemudian pandemi ini membuat kita menyadari bahwa ternyata yang baik yang mana ya kalau begitu ya. Oh berarti boleh dong Pak online terus. Ya nggak selalu begitu Bapak Ibu Saudara ya. Online baik, tetapi kan sikap orang, sudut pandang orang ketika online. Ada juga Bapak Saudara yang sekarang pasti ada yang duduknya sembarangan. Ada yang mungkin di tempat tidur akhirnya ketiduran dengar khotbah. Atau mungkin cuma jadi penonton, tidak lagi ibadah dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sudut pandang ini persoalan, saudara ya. Mungkin bagi Tuhan ini baik pandemi ini. Karena kenapa? Pandemi ini menolong pemberitaan firman cepat tersebar. Sehingga gereja masuk ke konten-konten. Sekarang gereja semuanya, termasuk kita hari ini dengan online service, kita akhirnya mengisi ruang-ruang dunia maya dengan kondisi ini, saudara ya. Jadi Anda perhatikan bahwa sudut pandang itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Cuman yang baik, yang berkenan pada Allah, yang sempurna, nah mungkin berbeda. Kita merasa yang kaya, yang penting kan duit saya Pak, pelayanan, yang penting saya support gereja. Tapi mungkin Tuhan minta persembahkan tubuhmu. Nah, kan berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Sudut pandang. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama menurut saya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengalami perubahan mindset. Ya, bukan cuma perubahan pikiran saja, tapi cara berpikir, saudara ya. Mindset is everything. Kalau dalam tulisannya Pak John C. Maxwell mengatakan everything began with a thought. Everything began with a thought. Yang artinya segala sesuatu dimulai dari bayar perpuluhan. Haleluya, haleluya ya. Itu terjemahan bebas saya, saudara ya. Segala sesuatu dimulai dari pola pikir. Segala sesuatu dimulai dari pikiran kita, pemikiran kita. Bangun pagi, Anda mengikuti online service hari ini, dimulai dari pemikiran. Aduh, ikut nggak ya? Kemarin kayak udah capek deh, males ya. Aduh, pendetanya bagus apa enggak? Musiknya, aduh suaranya kurang jernih. Kayaknya gerejanya lebih jernih suaranya. Nah, banyak sekarang ini orang-orang gereja-gereja menjadi kosong dan jemaat mulai berlomba-lomba mencari gereja mana yang nyaman dengan keinginannya, dengan pemberitaan firman Tuhan yang cocok dengan dia, saudara ya. Khotbah-khotbah apa yang sesuai dengan dirinya, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, mindset kita, Bapak Ibu, dipengaruhi cara berpikir kita dengan culture, budaya kita. Nah, kalau saudara ketemu sama orang Timur sama orang Jawa, cara ngomong pasti beda. Kalau orang Timur atau orang Batak, to the point, saudara ya, BTL, Batak tembak langsung, saudara ya. Nggak suka ngomong. Kalau orang Jawa nggak suka pakai simbol, saudara ya. Pakai muter sana sini dulu. Loh, kamu kok nggak terus terang aja? Ya nggak bisa, karena budayanya dari bertahun-tahun ngomong tuh mesti sopan. Cara nyampainya mesti sopan. Caranya nggak bisa kayak begitu, nanti menyakiti orang. Nah, hati orang lain diperhatikan daripada hatinya sendiri, begitu ya. Nah, kalau teman-teman dari Batak atau mungkin dari Ambon, yang penting saya harus ngomong dulu supaya kamu tahu itu nggak baik, begitu. Nah, itu beda ya. Culture, saudara ya, mempengaruhi setiap orang. Belum lagi background. Background ini tentu bicara misalnya background rumah tangga. Walaupun sama-sama Jawa, sama-sama Tionghoa, sama-sama tinggal di Semarang, tapi background keluarganya kan berbeda, saudara ya. Background pendidikannya juga berbeda, Bapak Ibu. Nah, itu juga mempengaruhi pola berpikirnya. Ada yang sampai hari ini saya tahu anak yang tergantung terus sama orang tua karena orang tua senang dianggap penting. Karena mungkin dulunya nggak pernah dianggap penting oleh keluarga sebelumnya, saudara ya. Bapak dikasih Tuhan, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang mengubah setiap saudara. Pindah tempat tinggal, itu juga mempengaruhi kondisi yang baru, kehilangan orang yang dikasihi, akhirnya mempengaruhi pola pikir gitu ya. Sering kali datang di acara hula-hula atau acara keluarga begitu ya, pertemuan keluarga, nama besar keluarga, nama marga begitu ya, tapi selalu om yang nomor sekian itu ngomongin kayak begini, yang fam itu selalu ngomongin kita kayak begini. Jadi akhirnya kondisi itu membuat saya harus kerja keras, jadi orang sukses, jadi berhasil, supaya nggak dipermalukan. Macam-macam, saudara ya. Ada juga mungkin lingkungan tinggal sangat mempengaruhi. Saya dulu tinggal di kota Malang yang puji Tuhan akhirnya saya bisa keluar dari lingkungan itu setelah saya pikir-pikir, saudara ya, kalau cuma di situ-situ saja juga nggak berkembang, Bapak Ibu saudara. Akhirnya puji Tuhan bisa pindah tempat, masuk asrama, berpindah akhirnya ke kota, dan hari ini tinggal di Jakarta. Ada perubahan.
Waktu putri saya, karena kondisi keadaan saya dengan istri harus bekerja, dua-duanya saya full pelayanan, istri full bekerja, akhirnya minta orang tua untuk datang dari pihak istri saya, mertua untuk datang rawat anak pertama. Tetapi mertua saya nggak tahan, saudara, dengan kondisi Jakarta ya, yang kemana-mana harus setengah jam, kemudian 1 jam, sementara kalau dia tinggal di Ambarawa, saudara ya, tinggal di Ambarawa, saudara ya, semuanya 5 menit nyampe, ya paling lama 10 menit nyampe, saudara ya. Jadi tertekan, stres, sudahlah saya bawa aja si kecil, si anak pertama ini ke desa, ke Ambarawa, saudara ya. Dan akhirnya kebablasan, saudara, kelamaan, anaknya juga akhirnya sempat agak susah, mertua juga akhirnya susah untuk melepas, akhirnya sudahlah tinggal sampai SMP ya. Tetapi begitu sampai SD ya, dari TK sampai SD, begitu mau SMP, saya tahu pasti akan buat tangisan. Akhirnya saya paksa anak tinggal di Jakarta, saudara ya. Dan tentu ada kemarahan pada anak saya. Kenapa dipisahkan dari emak sama engkong begitu yang begitu baik? Karena anak satu-satunya, saudara ya. Sementara di peristiwa berikutnya anak kedua lahir, anak kedua tinggal dengan saya, saudara ya. Anak kedua ketika saya pelayanan ke Bangka, ke Belitung, ketika saya khotbah ke Makassar, ke Surabaya, ke Malang, ke kota-kota selalu saya ajak, saudara ya. Sementara si kakak nggak pernah diajak, saudara. Jadi SMP saya paksa harus ke Jakarta. Wah, nggak nyaman mungkin awalnya. Tapi kemudian setelah dia SMP, dia mulai mengerti. Dia SMA, dan saya tanya bagaimana. Iya ya, seandainya aku tidak pindah, maka lingkunganku cuma gitu-gitu aja. Cara berpikirnya cuma gitu-gitu aja. Itulah kenapa Papa ajak kamu untuk harus ke Jakarta. Supaya punya pola pikir, ketemu teman-teman Papa yang luar biasa seperti jemaat yang hebat ini, saudara ya. Kenal, ketemu, ngobrol, jadi ngerti, pandangannya makin luas, Bapak Ibu. Ambience itu mempengaruhi, suasana juga mempengaruhi, Bapak Ibu. Lu iya dong, berapa banyak di antara kita kadang-kadang membutuhkan tempat yang enak untuk duduk, diam, terus idenya keluar, saudara ya. Pemikirannya, iya kenapa saya berantem sama istri ya, sama istri saya tadi baik loh, atau kenapa saya marah-marah sama suami, saya udah kerja keras. Tapi kalau di tempat yang sama, rumah yang sama, kadang butaknya muncul, saudara, pikirannya jadi bermasalah, jadi sudut pandangnya jadi salah, Bapak Ibu. Nah, pola pikir kita harus berdasarkan firman Tuhan, itu kebenaran, saudara ya. Dan firman Tuhan dikatakan berulang-ulang, jadi pola pikir kita bukan cuma untuk membaca Alkitab, tapi sampai mengerti. Sehingga kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, sehingga perjalanan Anda dengan saya dibuat berhasil, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kita harus minta Roh Kudus turun, menjamah pikiran kita, karena yang dibahuri pertama roh, kemudian yang kedua adalah pikiran. Karena kalau pikiran sudah bertahun-tahun dengan kecewa, takut, marah, terluka, susah menyembuhkannya, perlu zaman Roh Kudus dulu, dan kemudian menyadari saya berharga. Saya dikasihi, saya tidak sendirian, saya tidak ditinggalkan, saya ketemu komunitas rohani. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara hari ini, siapapun saudara, mari minta Tuhan pikiran saya, Tuhan. Isi pikiran kita dengan perkataan yang baik, dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, suasana yang baik. Sehingga pikiran ini, bacalah jangan hoax gitu ya, jangan cuma virusnya tambah, kemarin itu yang mudik itu sampai 4.000 orang kena positif, terus nanti nyebar bagaimana begitu ya. Nggak, kalau mikir begitu terus, lama-lama kita nggak bisa bergerak, saudara ya. Tapi bukan berarti abai dengan protokol kesehatan, bukan, saudara, bukan seperti itu, Bapak Ibu ya. Tapi kita terus dipulihkan, pikiran dipulihkan karena roh kita dipulihkan, Bapak Ibu. Nah, Bu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19, Kisah Para Rasul 4:19 mengatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, perhatikan murid-murid yang tadinya pola pikirnya cuma ketakutan, keuntungan diri sendiri. Kalau di surga nanti kami ya yang jadi ini nomor 1, nomor 2-nya ya posisi. Tapi begitu mengenal hati Tuhan, berbeda, Bapak Ibu. Mereka berani, lantang menyatakan keselamatan. Hari ini Anda dengan saya karena pandemi ini, memberitakan Tuhan Yesus enggak? Menunjukkan karakter Kristus enggak? Menunjukkan perbedaan enggak? Pengampunan tidak, saudara? Penerimaan. Belajar dari kegagalan, atau makin terpuruk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Yesus mengalami perubahan pemulihan yang luar biasa. Because misi Tuhan is not about possession or position. Jadi misi Tuhan itu ternyata mereka menjadi bukan karena posisi atau milik atau dapat apa. Nah, banyak orang kalau kemudian melayani hanya untuk dapat apa, Anda salah. Cara berpikirnya salah sebenarnya. Kalau Anda berpikir kalau saya melakukan sesuatu, posisi saya apa nanti? Berarti salah, saudara ya.
Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes mengalami perubahan dari penakut lari meninggalkan gurunya, jadi pribadi yang berubah ketika Roh Kudus menjamah pikirannya, dipulihkan, mulai mengerti perkataan-perkataan firman, Bapak Ibu. Nah, mindset ini penting karena mindset itu adalah apa yang kita pikirkan, pola pikir kita. Nah, apa yang kita pikirkan itu membentuk yang namanya behaviors, tindakan, apa yang kita lakukan, dan itu akan membentuk nilai, value dari kehidupan kita. Nah, sekali lagi yang penting adalah apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan buat kita bertindak. Dan waktu kita bertindak itu menghasilkan siapa kita. Nilai hidup kita. Kalau Anda yang murah hati, ya kelihatan dari mana? Anda murah senyum. Anda murah bagi waktu dengan orang. Anda peduli. Anda memberikan bahu saudara untuk orang bersandar. Telinga saudara untuk mendengar. Uangmu untuk pekerjaan Tuhan atau membantu orang lain. Nilainya terlihat. Karena kenapa? Hidup bagi Kristus. Mati keuntungan. Kalau aku bisa hidup, mau jadi berkat, garam, dan terang. Nilainya jelas, Bapak Ibu. Karena mindset. Nah, Bapak Ibu Saudara, mindset kita perlu diubahkan. Karena kenapa? Kalau Anda dalam dunia bekerja, Anda mengenal istilah ini ya. Ada IQ, EQ, EQ. Kecerdasan, emosi yang baik, dan kemampuan memecahkan masalah, EQ. Tapi ternyata setelah diteliti oleh kampus, di mana saya hampir kuliah, hampir ya, namanya Harvard University, bahwa ternyata orang bisa menjadi sukses tidak hanya karena IQ, EQ maupun EQ, tapi perlu SQ, yaitu Singapore Airlines, saudara ya, bukan ya, SQ Spiritual Quotient, perlu kecerdasan rohani. Karena kenapa? Kita tidak tahu masa depan. Your future is God pass. Your future is God pass. Masa depanmu sudah jadi masa lalunya Allah. Sehingga Allah tahu cara menolong saudara di tengah pandemi ini. Allah tahu cara menolong rumah tanggamu. Allah tahu cara engkau harus bertindak. Engkau harus menghadapi sesuatu. Allah sangat tahu. Nah, Anda boleh pinter. Anda boleh tabah kuat, tahan mental, semangat baja. Anda punya kemampuan memecahkan masalah, tapi hidup itu unpredictable, uncontrollable seperti hari ini. Kita berpikir mungkin setahun lah akan turun, ternyata setahun orang Indonesia masih dablek juga, saudara ya. Jangan-jangan termasuk di gereja sini ya. Yang tetap akhirnya saya ke berbagai tempat masih ada juga orang yang nggak mau pakai masker, saudara ya. Bahkan akhirnya ngolok-ngolok orang dengan video yang pakai masker adalah begitu, saudara ya. Bapak dikasih Tuhan Yesus, ayo. Jadi pribadi-pribadi yang diubahkan pola pikirnya melalui apa? Perenungan kita akan firman Tuhan. Apa yang kita masukkan di pikiran kita diubahkan, dan Roh Kudus yang mengubahkan Anda dengan saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, tulisan dari Zig Ziglar ini saya sukai. If you don't change your mind, you cannot change anything. If you don't change your mind, you cannot change anything. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, engkau tidak diberkati. Haleluya. Yang setuju lambaikan tangan saudara di layar, saudara. If you don't change your mind, kalau engkau tidak mengubahkan pikiranmu, engkau tidak bisa mengubah apapun. Berapa banyak di antara kita pengen mengubahkan pasangan kita, sementara kita nggak mau berubah, saudara ya. Waktu saya khotbah di Full Gospel, saya kaget kesaksian dari seorang anak Tuhan, pengusaha, yang tadinya nggak kenal Tuhan Yesus, saudara ya. Tadi nggak kenal Tuhan Yesus sama sekali. Kemudian diajak ibadah di persekutuan ini, dan mendengar para pria sudah dipulihkan, cerita tentang kebodohan, kebiasaan yang buruknya, pemulihan pertobatannya. Kemudian dia mulai mengasihi Tuhan, terima Tuhan Yesus, belajar berubah. Aduh, dia mulai mikir, iya ya, saya selama ini kok galak sama istri saya ya. Aduh, saya mesti minta maaf, saya mesti berubah. Dan dia kaget ternyata istrinya berubah. Akhirnya dalam satu percakapan suaminya menyanjung istrinya. Sayang, kamu berubah hari ini. Istri ngomong, enggak, kamu yang berubah. Hah? Kamu yang berubah, kata suaminya. Enggak, aku berubah karena ngelihat kamu berubah. Bapak ini kasih Tuhan, mungkin anak-anakmu hari ini ngelunjak begitu ya. Enggak peduli anak-anak muda. Jangan-jangan bukan karena anaknya yang salah. Mungkin orang tuanya kurang perhatian. Atau mungkin anak muda mungkin merasa bahwa orang tuamu selalu salah, selalu di posisi yang nggak benar, yang nggak ngerti kamu karena kamu sibuk dengan main game, kami sibuk dengan keinginanmu sendiri. Siapa yang salah? Mungkin kamu. Karena kamu tidak mengenal papamu yang capek, lelah bekerja, dimaki-maki orang, dan di jalan ada persoalan, dia nggak pernah cerita. Mungkin kau nggak tahu bagaimana lelahnya mamamu bangun pagi, bereskan tempat tidurmu, bereskan segala sesuatu, nyiapin makanan, dan Anda tinggal pergi saja. Selama bertahun-tahun tanpa minta penambahan gaji, minta libur, gitu ya, minta shift, nggak pernah minta. Tapi yang ada cuma pertengkaran dan kemarahan. Bapak Ibu, pikiran yang diubahkan akan mengubahkan segala sesuatu. Nah, apa yang kita pelajari? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau kita bicara beautiful sight, cara melihat.
dengan sisi keindahan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Demikian kata-kata Daud, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dan saya percaya ketika Daud mengatakan ini merupakan rangkaian pengalaman kehidupan dia, saudara ya. Siapa yang mau tolong dia? Pelarian. Siapa yang mau tolong dia? Warga negara yang nggak diakui. Siapa yang mau tolong dia? Gerombolan, saudara ya. Siapa yang mau tolong dia? Orang yang sudah terpuruk, yang jatuh posisinya, yang hancur, dan dikejar-kejar, dan maut sepertinya berkali-kali mendekati hidupnya. Tapi dia mengatakan akhirnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, dalam hidup ini, Bapak Saudara, standing point itu penting. Titik pijak di mana kita melihat itu penting. Kadang-kadang ketika Anda melihat sebuah benda, saudara ya, maka sisi dari benda itu menentukan. Bapak Ibu, Anda melihat sesuatu yang kosong dengan bentuk agak bulat sedikit, setengah bulat, dan ujungnya agak lebih lancip sedikit. Tapi di sisi saya melihat sisi yang berbeda, di mana ada tombol-tombol yang di mana saya bisa mengontrol mengontrol segala sesuatunya dengan baik di dalam materi yang sebenarnya ada di layar monitor saya, saudara ya. Nah, titik pijak, titik berdiri kita itu penting. Dalam komunikasi juga sama, saudara ya. Dalam komunikasi itu ada yang aku tahu, kamu tahu, kita sama-sama tahu, ngobrolnya enak. Tapi ada yang aku tahu dan kamu tidak tahu. Sehingga waktu aku berbicara sesuatu, Anda berkata, masa sih begitu? Botak ini bener nggak ngomongnya? Sombong dia. Waktu kita bicara tentang persoalan karena pandemi ini yang bukan pendeta, pendeta mah enak, tinggal terima perpuluhan. Jangan salah, kami juga kesusahan, Bapak Ibu ya. Jadwal-jadwal khotbah saya tahun lalu fresh, berhenti. Jadwal-jadwal materi-materi untuk bikin kelas-kelas motivasi kepemimpinan fresh, berhenti, batal. Banyak sebenarnya. Tahun lalu buka perusahaan, namanya PT AB Entertainment, Rental Sound System, IO Music Entertainment. Kita pikir bakal maju, pas bulan Maret bukanya, saudara. Dan puji Tuhan, close. Sudah investasi, saudara ya. Tapi setahun itu nggak ada apa-apa, saudara. Terus kita ngelihatnya bagaimana? Marah, kecewa, saudara ya. Jadi kalau ada mengatakan, wah pendeta enak, tinggal ngomong. Enggak, pendeta juga punya kesulitan sendiri. Saya datang ke daerah-daerah, ada hamba-hamba atau di daerah yang perlu kita support, kita dukung. Dan saya mengucap saudara pengusaha-pengusaha Jakarta yang standing point-nya melihat bahwa bukan cuma masalahnya. Waduh, saya rugi nih. Sebenarnya bukan rugi sih, untungnya berkurang. Rugi sih enggak, untungnya mintanya 100, dapatnya ya 60, 40. Tapi rugi itu, saudara katanya. Tapi ada teman-teman saya yang ternyata melihat hamba-hamba Tuhan di daerah itu dengan kacamata berbeda, standing di titik berdiri bilang, waduh, kita memang kesulitan, tapi ada yang lebih susah. Jadi kita bantu lah. Bantu, saudara ya. Titik di mana kita berdiri itu penting. Karena menunjukkan cara kita melihat. Apa yang kita lihat, wawasan penglihatan kita. Kadang-kadang waktu kita berkomunikasi, tadi aku tahu, kamu tidak tahu. Tapi ada juga yang kamu tahu, aku tidak tahu. Sehingga aku merasa, masa sih orang ini sok tahu banget sih. Padahal saya nggak tahu. Itulah kenapa saya harus cari tahu. Supaya titik pijaknya sama. Ketika suami istri bertengkar, jangan-jangan karena titik pijaknya berbeda. Kenapa ada perpecahan? Karena mungkin titik pijaknya berbeda tentang satu peristiwa atau keadaan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Nah, ketika bicara titik pijak, saya mengucap syukur Daud. Saya coba merenungkan ya, kira-kira di mana Daud mengatakan Mazmur ini. Mungkin sejatinya dia ada di tempat yang agak tinggi dan mulai melayangkan matanya ke gunung-gunung. Berarti dia harus ada di antara ada Ebal lah begitu ya, mungkin dia ke kalau orang ke Israel itu ada Hermon lah, naik ke atas dan dia melayangkan begitu banyak pegunungan saudara ya. Dan ketika dia di atas tentu pandangannya semakin luas, Bapak Ibu. Nah, berbicara standing point, titik pijak di mana kita melihat itu juga penting, Bapak Ibu. Tadi Samuel melihatnya titik pijaknya sebagai manusia.
karena melihat secara fisik pengalaman keberhasilan. Tetapi Tuhan melihat titik pijak yang berbeda, sudut yang berbeda, yaitu hati manusia yang tak terselami. Dan Anda perhatikan kemudian ternyata kalau bicara standing point, mari kita belajar. Pertama, ada mata cacing, saudara ya, yang cuma lihat sekitarnya kegelapan. Gak ada jalan keluar, sesak, sulit, menggeliat, rasanya tertimpa, rasanya hancur. Dan mungkin sebagian saudara selalu melihat dengan mata cacing, saudara ya. Cacing ada matanya nggak, saudara ya? Tapi intinya yang penting adalah di mana kesulitannya itu, titiknya di situ. Aduh, saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya capek, saya lelah. Itu terus yang diperhatikan. Atau mungkin Anda lebih baik mata manusia yang masih bisa melihat kiri kanan lebih luas. Tapi ketika dia mulai diperhadapkan kesulitan, seperti Petrus ketika, "Guru, izinkan aku melangkah." Dan waktu dia keluar dari perahu melangkah, tapi yang dia lihat sekitarnya adalah badai, sesuatu yang rasanya mustahil, tidak mungkin. Imannya mulai jatuh lagi. Atau mungkin pilihan ketiga adalah mata Raja Wali. Yang ternyata dalam penelitian Raja Wali itu, walaupun di ketinggian sekian ribu meter, saudara ya, dia tetap bisa melihat buruannya, saudara. Jadi semakin luas arah pandangnya, melihat buruannya, dan ketika dia menuju itu fokus kepada buruannya, matanya fokus, sehingga dengan kecepatan yang sangat tinggi dia turun menukik dan menyambar mangsanya, saudara. Mata Raja Wali di tempat yang tertinggi dia bisa melihat jauh lebih luas, tetapi punya ketajaman akhirnya. Nah, hari ini apakah pandangan mata Anda tertutup karena gelap, tidak mungkin, takut? Atau mata Anda mata manusia? Kesempatan, puji Tuhan, haleluya. Tapi begitu angin sakal badang, situasi, badai datang, pandemi datang, mulai melihat ketakutan, kekhawatiran, ketidakmungkinan, dan kemustahilan. Atau Anda harus naik ke tempat tinggi, di mana tempatnya Allah berada, dalam pujian penyembahan. Maka Anda akan melihat segala sesuatu dengan cara berbeda. Waktu di awal pandemi, saya bilang pada tim pengembalaan, saudara ya, gembala sidang dan tim, saya bilang, sekarang sudah waktunya berbeda. Jemaat tidak bisa ke gereja sekarang, kita harus ke rumah jemaat. Loh, gimana caranya? Kita bikin kelas-kelas untuk jemaat, karena mereka sekarang masalah ekonomi, ada yang dipecat lah, ada yang nggak ngerjain. Sekarang kita buka wawasan mereka, bahwa pandemi ini kesempatan baik. Dan akhirnya saya meminta teman saya, seorang pelatih digital marketing, untuk akhirnya bikin kelas, saudara ya, 3 kali. Dan saya pun ikut, saudara, ikut. Bagaimana jualan lewat Instagram, bagaimana Instagram kita nomor 1. Coba kalau saudara Anda buka Instagram saudara ya, coba buka. Dan di Instagram itu ada search, saudara ya, ada searching, ada itu untuk pencarian. Coba Anda cari, tulis pembicara dan motivator. Coba Anda cari, pembicara dan motivator, clue-nya. Maka nama siapa yang muncul, saudara ya? Nama siapa yang muncul? Siapa? Iya, betul. Andre.aim17, kayak di bawah ini, saudara ya. Saya, saudara ya. Kok bisa nomor 1? Itu belajar, saudara ya, belajar. Dan akhirnya bisa melayani lewat IG. Bisa jualan juga. Saya akhirnya dengan istri disarankan teman. Ini gara-gara pandemi ini disaranin sama teman, anak rohani saya. Kak, jualan saja. Akhirnya berani jualan, pendeta berani jualan makanan, saudara ya. Namanya Daily Food Plus, saudara ya. Belajar. Akhirnya awal Januari berani merangkak lagi, saudara ya. Walaupun tidak punya pengalaman, tapi diajak teman-teman punya pengalaman, akhirnya buka usaha baru, renovasi rumah, bangun rumah, namanya BMS. Kalau ZPM masih jalan terus dengan kelas-kelas motivasi, gara-gara pandemi ini bisa melayani orang Papua, orang Surabaya, Kalimantan, Kucing, Malaysia, malah bisa, saudara ya. Cuman di rumah saja. Wah, sayangnya cuman itu, saudara ya. Cuman di rumah. Ya senang di rumah aja, tapi nggak bisa menikmati mie yang enak di Kucing, saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ayo. Hari-hari ini Anda menggunakan mata mana? Yang masih jangan pakai mata dewa, karena itu punya iman palsu, saudara ya. Jangan. Nah, saya mengajak saudara tinggal dalam Tuhan di tempat yang tertinggi, sehingga kau bisa melihat, punya pandangan yang luas, pandangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Casey Treat mengatakan tulisan yang hebat ini, seringkali kekuatan terbesar kita bisa ditemukan pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu melalui tantangan yang terbesar. Hari ini tantangan terbesar apa yang kau hadapi? Waktu kau melihat dengan kacamata cacing, kau akan semakin tenggelam. Waktu kau melihat kacamata manusia, mungkin kekhawatiran mulai datang. Tapi waktu kau di tempat tertinggi bersama dengan Tuhan, kau akan melihat kekuatan terbesar pada Tuhan. Hadir, menjamah, memulihkan,
menyatakan mujizat bagi saudara. Hari ini, saya mengajak saudara kuat dalam Tuhan. Percaya. Mari Tuhan beri mata yang baik untuk melihat seluruh keindahan dalam semua peristiwa dalam kehidupan saya. Kau yang berbeban berat, kau yang sedang menangis, engkau sedang mengalami ketakutan. Ayo berdoa, cari Tuhan. Saya pun hari-hari ini tiap jam 5 pagi bersama dengan teman-teman yang mau ikutan doa. Kita kasih link Zoom, kita berdoa. Cari hadirat Tuhan lebih lagi. Dan kami melihat mujizat pertolongan Tuhan. Mari saja kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi umat-Mu hari ini yang sedang menangis, kecewa, yang penglihatannya hanya melihat kesulitan, ketakutan, kemustahilan. Hari ini aku minta di dalam nama Tuhan Yesus dibukakan mata rohani-Mu sehingga kau melihat pertolongan, anugerah, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan-Mu. Tidak pernah habis kasih setianya, selalu baru setiap hari. Dan engkau akan menikmati minggu yang baru, minggu pertolongan Tuhan, minggu anugerah Tuhan, minggu rancangan Tuhan tinggal atas seluruh kehidupanmu. Hari ini, baik di masa tuamu, di masa mudamu, di masa kesulitanmu, engkau akan melihat dengan mata Tuhan yang ajaib itu. Sehingga engkau akan melihat pintu-pintu baru. Engkau melihat perkenanan Tuhan, engkau melihat Roh Kudus menjamah kehidupanmu. Dan khususnya di masa-masa di mana engkau membutuhkan Tuhan, engkau akan melihat dengan matamu. Dari manakah datang pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Mari Tuhan urapi yang membutuhkan Tuhan, yang belum mengenal Tuhan Yesus, melihat tayangan ini Tuhan juga jamah dan urapi sehingga engkau melihat keselamatan daripada Tuhan juga turun atas kehidupanmu. Dan hari ini Tuhan berkati umat-Mu, turunkan rancangan-Mu, dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia berlimpah-limpah turun atas kehidupan-Mu. Dan setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap bersemangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap melihat rancangan Tuhan. Shalom. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya firman-Mu yang sudah mengajar dan menuntun setiap kami akan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami mulai dari Bapak Niko Nyoto Raharjo bersama dengan keempat wakilnya. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon kami, Bapak Budianto Totong bersama dengan Gembala kami di tempat ini, Pak Roni Pujianto Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau melindungi, membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi mereka Tuhan dalam setiap pelayanan mereka dimanapun Tuhan mengutus mereka. Biar banyak jiwa dimenangkan. Kami berdoa biar roh hikmat dan wahyu ada atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Kami mau berkata Tuhan damailah Indonesiaku. Biar bangsa kami Tuhan dilingkupi oleh anugerah-Mu. Bangsa kami dilingkupi oleh damai sejahtera-Mu. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketika terjadi atas bangsa kami. Kami percaya akan terjadi penuaian yang besar atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa ini. Engkau memberkati presiden dan wakil presiden. Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Engkau berikan Tuhan roh takut akan Allah ada pada mereka untuk memimpin bangsa ini. Kami memberkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. Agar mereka ketika memimpin bangsa ini mereka melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah hari ini. Tuhan berkati mereka, tutup bungkus mereka, sertai mereka, berkati mereka yang bekerja, mereka yang mempunyai usaha Tuhan Engkau berkati, mereka yang studi Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, Engkau sudah bicara buat kami. Sempurnakan ibadah hari ini dengan berkat-Mu Tuhan.
Kami angkat tangan, kami percaya hidup kami karena berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan segala aktivitasmu dengan membawa berkat Tuhan, berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini curahkan Bapa, dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah, damai sejahtera, perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.